syukur Tuhan, kalau pada sore ini kami semua Tuhan sudah hentar untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa beroleh kekuatan yang baru dan tahu jalan mana yang harus kami tempuh Tuhan. Tuhan, mari Engkau kuduskan umat-Mu ini pada Tuhan, berkenan merawat dan memberkatinya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bangkitkan sukacita dari anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semua Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap pelayan yang ambil bagian, lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan tanamkan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka untuk ini pada dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi bencana bagimu, Yesus. Kami hidup oleh karena firman-Mu, dan Roh menghidupi kami di dalam kehidupan dunia ini untuk selalu menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami berlaku di dalam kehidupan ini, selalu berjalan di jalan kehidupan di mana terang kasih dan perintah Tuhan menuntun kami, supaya kami dan seluruh garis keturunan kami adalah orang-orang yang hidupnya dikenal oleh Tuhan. Ini kami semua membuka hati, semaikan benih firman-Mu, kebenaran yang daripada-Mu, solusi yang daripada Tuhan itu untuk kami semua, dan berkati kami, buat kami mengerti, memahami, dan mentaati semua perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Kita belajar tentang ujian dari Tuhan. Saya percaya bahwa minggu lalu pesan Tuhan jelas sekali bahwa akan ada ujian buat orang-orang pilihan Tuhan. Nah saudara, banyak cerita minggu ini. Di depan saudara bisa melihat mobil Irwan Yuli, pintunya nggak bisa ditutup, dibuka sedikit nggak bisa dibuka total, ya jadinya dianggap ya pintunya tertutup. Jadi karena kecelakaan, Bu Angel yang wah kasihan semalam-malaman, tiba-tiba pada hari Jumat pagi juga mobilnya hampir dikandangin, ya karena apa? Karena tiba-tiba dapat ujian. 14 tahun tempat itu diparkirin mobil, tidak ada angin, tidak ada ribut, tidak ada pemberitahuan malaikat, tidak ada pernyataan apapun. Tiba-tiba ada beberapa aparat gabungan datang dan mau derek mobilnya. Lalu sempat aparat itu bicara dengan saya di telepon. Selepas berbicara, aparat itu menyerahkan selembar kertas tanda ditilang kepada Ibu Angel, ngambil STNK, mobilnya nggak jadi di derek. Jadi
Ujiannya berat, tapi oleh kemurahan Tuhan, kemurahan manusia jadi sedikit lebih ringan. Dan banyak sekali halnya, termasuk tadi dalam perjalanan tiba-tiba sesuatu terjadi di jalan, mobil itu bisa ya, Adianus sama Bu Angel kaget, kenapa itu ya. Saya sudah tahu ini musimnya ujian, maka saya tidak akan jelaskan, tidak akan beritahukan, hanya akan jalankan. Karena kehidupan ini lebih banyak tahu, akan lebih banyak cemasnya. Karena musim ujian lebih sedikit tahu, akan lebih nyenengin untuk jalani semua. Jadi kalau tentang pengetahuan Tuhan lebih banyak tahu, akan lebih banyak dituntut, lebih banyak lagi dipercaya, lebih lagi akan dituntut, lebih baik, lebih banyak kalau dalam perkara pengetahuan Tuhan. Tapi kalau dalam ujian lebih baik sedikit, ya, sedikit tahu, sedikit bicara, sedikit ini itu, pokoknya lebih banyak untuk berdiam dan menghadap Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara melihat apa yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10, perikopnya, saling membantulah kamu, ujian yang dari Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2 bersama-sama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, dua ayat ini kita pahami sama-sama lebih dulu. Karena dalam masa ujian, Tuhan menginginkan kita saling tolong-menolong. Karena hidup ini tidak bisa seorang diri, kekuatan manusia sendiri tidak bisa melewati masa ujian. Ujian yang dari dunia, dari setan-setan, dari nafsu manusia, menuju masa depan akan berakhir dengan kegagalan, kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan, kemelaratan, penderitaan yang gak ada akhirnya. Tetapi ujian yang dari Tuhan, sebaliknya, dari keadaan yang sulit, serba pas-pasan, kekurangan, bahkan penderitaan, banyak hal tidak menyenangkan, tapi di masa depan Tuhan menyediakan kemuliaan yang luar biasa. Saya baca di medsos baru-baru ini, ada anak Tuhan menuliskan begini. Semasa sekolah dulu, ya, ini pernyataan tentang hari ini yang ditarik mundur dari masa lalu, dan itu saya percaya itu lebih dari sekitar 10 tahun lebih, saudara. Saya semasa sekolah dulu, kata penulis yang merupakan anak Tuhan, orang itu yang merupakan temannya semasa sekolah itu sangat kaya, sugih sekali. Karena apa? Karena waktu sekolah pun naiknya, antar jemputnya pakai mobil baby Benz. Bukan naik bemo, betul. Bukan naik Delman, naiknya baby Benz. 10 tahun berselang. Orang ini sugih kaya sekali. Tetapi di dalam tulisan itu berkata, tragis hidup ini. Harta sebanyak apapun, kekayaan orang tua sehebat apapun diwariskan kepada anak, tidak dikelola dengan benar. Yang terjadi hari ini di dalam tulisan itu berkata, kita patungan, teman-teman masa sekolah dulu, semuanya urunan untuk apa? Untuk membantu biaya pengobatannya hari ini. Jadi sekian waktu terkena ujian dunia, ujian setan-setan, ujian nafsu manusia, di masa hari ini bangkrut, menderita, melarat, dan mengalami sakit berat. Saya sendiri sudah pernah khotbahkan, pernah saksikan. Pada masa saya membangun rumah, ada, ya sebutlah 2 pemuda, saudara, karena belum berkeluarga, kerap kali mencuci mobil, saudara, dari satu rumah ke tempat yang lain. Masih muda sekali mencuci mobil. Dan saudara tahu, setelah ngobrol begitu banyak, saya dapat cerita 2 pemuda ini
ketika orang tuanya masih hidup adalah warga lingkungan tempat di mana saya tinggal pada masa itu termasuk golongan orang yang sangat kaya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, hari ini mereka luntang-lantung kakak adik, kerja serabutan dari satu rumah ke rumah lain, kerja apapun mereka mau. Jadi kitab suci mengingatkan kepada kita, oleh karena ini masa ujian dari Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita untuk saling tolong menolong. Ya, kalau saudara sulit untuk menolong, kirimlah lontong. Ya, karena kadang di dalam tindakan lebih penting daripada omongan. Aku bantu kamu, buat apa kalau hanya PHP, saudara ya? Sudah nggak zamannya orang Kristen ngomong kasih pakai omongan, mau bantu cuma janji-janji palsu. Orang Kristen tidak lagi hidup di dunia seperti itu. Sekarang ini orang Kristen lebih baik di dalam masa ujian Tuhan sedikit bicara, sedikit berpikir, sedikit bersungut-sungut, semua serba sedikit, tapi banyak mentaati perintah Tuhan. Karena kalau kita bernasar, kalau kita mengucapkan sesuatu itu dicatat di surga. Tuhan Yesus berkata, setiap perkataan yang dikeluarkan nanti akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman Kristus nanti. Nah, saya sudah banyak sekali bimbing anak-anak Tuhan. Saya berkata gini, kalau kamu dapat sebuah pengharapan ada proyek besar, kamu akan dapat sebuah kantong, sebuah rezeki besar, sepertinya durian atau langit akan runtuh dalam hidupmu. Jangan banyak ucap manis buat Tuhan, atau lagi buat hamba-hamba Tuhan. Simpen dalam hati jadi sebuah komitmen yang suci. Karena apa? Karena hidup ini kita tidak sendiri di dunia. Ada alam yang tidak nyata, ada alam nyata. Semua hal bisa terjadi. Karena di alam roh itu parahnya bisa terjadi di alam nyata. Karena itu Daniel berdoa puasa supaya pengertian di alam roh itu nyampe alam nyata, dan itu nyampe, saudara. Jadi kadang kita berdoa butuh sedikit waktu untuk jawaban itu sampai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu nggak boleh sembarang ucap. Nanti manusia itu hatinya besar ketika belum punya, hatinya merdeka ketika belum dapat. Nanti kalau sudah dapat keburu ucap dulu sebelum dapat. Nanti tergoda, akhirnya hatinya menciut, mengecil, hatinya jadi terikat, akhirnya melanggar komitmen dan nasar dan juga semua ucapan suci, saudara. Itu nggak baik. Saya sudah ingatkan banyak anak-anak Tuhan, simpan di dalam hati, begitu sudah tiba waktunya, kerjakan dalam diam. Karena kita menyembah kepada Bapa yang tersembunyi. Bapa lebih menyukai hal-hal yang tersembunyi, merupakan dupa yang harum di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, di dalam masa ujian ini, Tuhan inginkan kepada setiap kita saling lontong-melontong, ya, tolong menolong, ya. Artinya begini, kalau kita ingat lontong, kalau kita punya, kita makan biasanya satu porsi. Oleh karena masa ujian, kita makan 2 potong cukup. Sisanya kita mulai ingat saudara-saudara seiman kita. Kenapa? Karena ini masa penderitaan sama-sama, lagi masa susah sama-sama, lagi masa ujian sama-sama. Lebih baik sepiring rame-rame. Kenapa? Karena dengan jalan begini nanti kita masuki kemuliaan sama-sama. Inilah pentingnya kebersamaan. Inilah pentingnya sebagai satu unity, kesatuan keluarga di dalam Tuhan. Dengan demikian, kitab suci berkata, roh lemah lembut itu mengalir di antara kita sebagai satu bagian. Di dalam penderitaan kita masih bersama-sama, apalagi di dalam kesukaan. Karena banyak kali di dalam hidup ini, banyak orang bersama-sama ketika di dalam kesukaan, di dalam penderitaan mereka, say goodbye. Goodbye my friend, ya. Mereka pergi begitu saja. Maka gereja pada akhirnya kosong di sana sini. Karena ketika mereka di dalam kesukaran, penderitaan, banyak hal yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Mereka cari Tuhan. Tapi ketika mereka sudah lega, mereka berkata, goodbye Tuhan. Itu tidak menggambarkan kemuliaan. Itu tidak menggambarkan orang yang naik kelas. Orang yang naik kelas, orang yang lulus dalam ujian adalah orang yang akan semakin matang, semakin kuat, semakin setia. Maka kitab suci berkata, mereka terus naik, tidak lagi turun. Karena kalau orang turun naik, itu namanya generasi yoyo. Turun naik, ya.
Kalau orang masih turun naik, itu namanya generasinya masih bayi rohani. Tapi orang yang mencapai kemapanan, kematangan, berkarakter di dalam Kristus, dia naik satu level, dia akan naik lagi ke level berikutnya. Karena di dalam hidup ini, ujian dari Tuhan akan selalu datang seiring waktunya kita masuki kemuliaan, saudara. Perhatikan ayat berikutnya. Ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, sama-sama, ia menipu dirinya sendiri. Jadi kita ini harus tahu kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kita ini siapa di dalam kehidupan. Kita ini siapa di dalam dunia rohani dan dunia setan-setan itu. Kita ini dikenal apa enggak sebagai bagian dari kepunyaan Tuhan. Saudara baca kitab suci, saudara akan menemukan suatu ketika ada rasul kepunyaan Tuhan sedang berjalan. Wanita ini banyak melayani dan menolong dan memberkati orang-orang hingga orang bertambah kaya, sugih. Tetapi di dalamnya ada roh penuh. Dia berkata, itu abdi Allah, pelayan Allah yang maha tinggi, itu abdi Allah. Roh itu memuji-muji rasul kepunyaan Tuhan. Baca nanti di Kisah Para Rasul dan juga di Korintus, saudara. Kejadian ini pernah terjadi ketika gereja mulai datang. Oleh karena terusik, maka dalam kuasa Tuhan, si rasul Tuhan berkata begini, keluar kamu. Karena dia merasa terusik, karena puji-pujian itu bisa menjatuhkan iman dan kemurnian seorang abdi Tuhan. Siapa dia? Dia bernama Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus lah yang menuliskan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kekenyangan, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu apa itu kekurangan, dan tidak ada yang menjadi rahasia. Rasul Paulus sudah menjalani semua area kehidupan, semua bagian ujian kehidupan. Dia sudah mengalaminya, dan dalam segala perkara dia berkata, secara manusiawi aku bisa banggakan melebihi banyak orang. Secara kesombongan bisa akan banyak alasan untuk sombong. Bahkan dia berkata, dalam roh aku melihat dalam kuasa Tuhan ada orang yang diangkat ke sorga ke tingkat 3 ya. Ya itu saudara, dia bicara banyak hal, tapi dia kutip, dia berkata, akulah rasul ya, yang paling hina, akulah seorang abdi yang paling hina. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan dalam kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya punya sebuah pengalaman yang tidak kalah menarik. Pengalaman ini saya baru-baru ini renungkan karena sudah jalan 20 tahun lebih. Ketika Tuhan memperlengkapi seorang hamba dengan karunia-karunia roh, dengan hikmat marifat, dengan berbagai perlengkapan rohani, itu pasti ada maksud untuk membangun umat. Maksud dari semua perlengkapan roh itu adalah untuk mengembalikan umat manusia berbalik menuju jalan pertobatan dan hidup di dalam kasih lagi. Nah saudara, saya banyak ketemu orang-orang di dalam pelayanan yang terjadi adalah bagaimanakah orang-orang itu ketika saya akan layani, ketika dekat di mereka, itu setan itu bergejolak dan buat serangan di dalam hidup saya itu banyak sekali. Jadi kalau saya mau ketemu si A ini, ya saya kasih doa puasa 3 minggu, saudara. Kenapa? Dalam 3 minggu itu banyak hal gak enak datang di dalam hidup saya, saudara. Biarin Sonia biarin. Dalam 3 minggu itu ada banyak hal yang gak enak pasti terjadi. Sementara juga ke si B ini, kadang-kadang saya mesti nimbang mau ambil apa enggak pelayanannya ya saudara. Dan mereka sudah dengan segenap setulus hati minta saya bimbing anaknya. Tuhan tuh gak ngasih, saudara. Saya juga heran. Padahal kan cuma bimbing-bimbing begitu, apa sih masalah? Tapi Tuhan bilang kamu gak boleh kan, bukan bagianmu. Satu kali saya pergi karena Bu Angel desak saya dan berkata, kasihan lah Pak, orang mau tanya-tanya hal ke depan. Bapak yang lihat masa depan, yang tahu apa itu kehendak Tuhan. Kan Bapak kalau nggak tolong, kasihan generasi muda loh Pak. Saya bilang baik. Saudara tahu apa yang terjadi? Masuk di parkir mall, mobilnya putus. Apanya putus? Metiknya itu kosong. Ya, kosong. Bayangin, belum ketemu orangnya sudah duduk di atas kafe sana nunggu, di bawah, baru masukin parkir, plak.
metiknya putus, saudara. Ya, setelah selesai, Bu Angel diberi sebuah persembahan. Saya berkata itu pakai untuk pelayanan aja. Bu Angel berkata, Pak, persembahan ini saya pakai buat perbaikan metik mobil ini. Saya berkata terserah. Setelah dibuka, persembahan kasihnya itu senilai harga tali metik mobil, saudara. Jadi itu break even, sosok, nggak ada rugi, nggak ada untung, nggak ada apa-apa. Tapi itu pembelajaran di dalam kehidupan, bahwa kita mesti tahu kita ini bagaimana dan di mana momentum apa, pada pijakan mana, perintah Tuhan yang mana, kehendak Tuhan seperti apa. Itu bagian kita atau bukan, itu kita mesti tahu, saudara. Ya. Maka terakhir-terakhir ini saya mengambil sebuah kesimpulan begini, saudara. Kalau saya mau melayani sampai berharga begitu besar buat si A, si B, si C, si D, keluarga-keluarga yang ada, saya akan lihat titik kemuliaan Tuhan lebih dulu. Kalau di dalam garis keluarga itu ada kemuliaan Tuhan yang besar sekali dan Tuhan sudah tunjukkan, tidak ada yang bisa uraikan semua itu dan Tuhan taruh di saya masih rela hati untuk disakiti dan perang lagi dengan setan-setan. Dan itu kelasnya bukan setan biasa, penguasa-penguasa, dan itu ada unsur roh nenek moyang, ada arwah-arwah, ada banyak sekali. Saya masih mau. Tapi saya akan jatuhkan lagi pertimbangan yang kedua. Kalau saya perhatikan mereka setia atau tidak setia, itu akan menjadi keputusan final. Kalau saya perhatikan yang pertama ada kemuliaan besar, itu 50% dapat, saya masih bersedia. Gak apa-apa, ya. Banyak hal gak enak, saya masih mau nyebrang untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang 50% lagi, kalau saya perhatikan mereka punya cara dan sudut pandang dan bagaimana akan melihat kemuliaan, bersikap terhadap Tuhan, terhadap hamba-hamba Tuhan, itu akan menentukan saya mau ambil apa enggak pelayanan itu. Itu yang saya lakukan hari ini. Kenapa saya sudah putuskan hal seperti itu? Karena berpuluh-puluh tahun dengan pelayanan dan pengalaman seperti ini, akhirnya saya berkata sama Tuhan, hambamu ini nggak ada satupun penolakan, apapun yang kamu perintahkan, hambamu kerjakan. Ya. Saya melewati banyak lembah-lembah kematian, lembah-lembah penderitaan, lembah-lembah yang saya berkata, ada banyak orang sudah nggak mau masuk jalan ini. Saya masih ikut Tuhan dengan kemurnian, dengan pelayanan salib dan pikulan salib yang berat ini, sampai hari ini masih saya kerjakan, saudara. Tidak pernah sedikit pun saya tawar apapun yang Tuhan perintahkan, tapi karena berbagai hal 20 tahun ini. Dan lucunya, saudara, kasus-kasus begini 75% melanda golongan orang-orang bermateri, saudara. 25% adalah orang-orang yang menengah dan ke bawah. Jadi saya sudah perhatikan di akhir zaman ini, marilah perhatikan moralitas hidup kita di hadapan Tuhan dan manusia, bahwa semua yang dari dunia ini akan habis lenyap, saudara. Nggak ada yang bisa dipertahankan. Tadi saya sudah bagikan, bahkan diwariskan ke anak cucu aja nggak bisa. Kenapa? Semua terserah dan bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan. Perhatikan ayat berikutnya. Ayat yang keempat, Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini ternyata ada timbal balik. Kenapa kitab suci berkata, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengiling. Jadi saudara, lembu yang sedang kerja itu berjalan sambil makan. Ya, mulutnya itu loh, saudara. Artinya orang melayani Tuhan pun ada kebutuhannya. Artinya dalam hidup, kenapa kitab suci mengajarkan kita dalam masa ujian kita harus tolong-menolong? Karena ternyata pada satu situasi, saudara ngerti bahwa ada pintu-pintu akan tertutup. Terkadang semua pintu tertutup. Pintu kita ketika kita buka, orang lain bisa lewat. Contohnya tadi, ya, saya periksa mobil di rumah. Saya bisa pakai jurus Tuhan sih tadi. Kenapa?
Karena di sini saya pernah praktekkan ilmu MacGyver. Mobilnya Handi dulu, terkunci, kuncinya di dalam. Saya bisa congkel sedikit, terbuka dari luar. Tadi saya bisa pakai sih, tadi saya udah dapat gerakan roh. Cuma saya nggak mau nakutin Leo sama Sonia, saudara. Ya, saya bisa pakai ilmu yang namanya Samson, tendang sedikit dalam nama Yesus, lurus. Teddy kaget nanti. Ya, tapi saya nggak lakukan. Kenapa? Karena itu bukan perintah Tuhan. Karena semua yang dipercayakan ke kita tidak bisa sembarang kita pakai. Hanya oleh pimpinan roh lah semua kepercayaan itu tersalurkan untuk kemuliaan. Seorang hamba hanya akan melakukan apa yang tuannya perintahkan. Tetapi karena saya sangat mengasihi Irwan, Yuli dan Theo, apalagi saya dengar Theo lagi tidur terjadi pepetan hingga tabrakan itu. Tadi saya telepon seorang staf saya dulu waktu saya masih kerja di sekuler, yang sekarang sudah punya beberapa showroom. Ini beda agama dengan kita. Begitu saya kirim messenger, dia telepon balik tadi lewat private number, langsung berkata, mobilnya di mana Pak? Ada di Bandung. Saya berkata, mau diperbaiki di Bandung Pak, di Jakarta Pak? Rasanya di Bandung. Bapak kasih saya kontak person, saya urusi semua kelar. Saya berkata, hari seperti ini, zaman seperti ini, orang Kristen kalah jauh sama staf saya ini. Meskipun sudah levelnya sekarang tauke, ya, bukan tokel, tauke, ya. Toke itu binatang yang disayangi orang-orang yang percaya itu datang bawa berkat. Tapi sebenarnya yang dia suka itu bukan binatangnya, tapi suaranya. Kalau toke itu berbicara, suaranya apa? Toke, ya. Kenapa banyak orang suka pelihara toke? Karena senang suaranya, bukan binatangnya. Binatangnya nggak bagus, saudara. Agak kumel-kumel hitam besar lagi nakutin sebenarnya. Tapi suaranya senang didengar semua orang. Toke, toke, ya. Hari gini masih ada toke yang sangat ingat budi, yang sangat ingat bahwa Pak Johan ini pernah membimbing dia melewati masa sulit, masa miskin, masa-masa tidak dihargai orang di dalam kehidupannya, dan hari ini sudah jadi bos besar. Ya. Jadi saya berkata, wah, saya belum putuskan. Kenapa belum putuskan? Karena mobil bukan punya Pak Johan. Saya cuma menjembatani. Terserah Irwan, Yuli sama Theo mau diperbaiki apa enggak sama staf ini. Kalau mau tinggal kontak, nanti kemungkinan besar dapat biayanya gratis. Tetapi saya sebagai penyambung selalu percaya bahwa dalam hidup ini ada tatanannya, ada hierarkinya, ada aturannya. Saya meskipun bisa langsung veto pilihan Yuli dengan Irwan dan Theo, saya tidak lakukan. Kenapa? Karena saya belajar seperti Tuhan. Tuhan itu Bapak yang baik, Guru yang baik. Dia selalu beri saya yang namanya kemerdekaan, hak asasi, hak bebas pilih, hak untuk menentukan semuanya, kehendak bebas. Saya selalu mengajarkan kepada orang-orang di dalam kehidupan kekristenan saya, bahkan anak-anak kandung saya, Bu Angel, Adrianus, Richie, semua orang yang ada. Saya tidak akan pernah melakukan hak veto. Saya selalu akan ajak untuk yang namanya berdiskusi. Karena hidup ini lebih enak dua arah, saudara. Kenapa? Karena kita tidak cari solusi semata, tetapi pembelajaran sebagai sebuah experience kehidupan yang kita jalani. Karena kita ini dijodohkan Tuhan untuk saling mengenal, dijodohkan Tuhan untuk saling melengkapi, saling memberkati. Itu yang saya terapkan dalam kehidupan. Karena itu, saudara, yang terpenting dalam hidup hari ini adalah bagaimana kita memahami bahwa setiap orang itu, saudara, kalau bermegah itu dirinya, di dalam dirinya ada roh yang mau belajar, ada roh yang bisa diajar. Di dalam diri kita ini bukunya terbuka. Tuhan mau tulis apapun, bukunya siap sedia. Kita selalu mau dan selalu bisa diajar Tuhan. Ini ada di dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa tiap orang punya kesusahannya masing-masing, tiap orang punya tanggungannya, tapi kita diberi roh dari Tuhan untuk empati dan mulai belajar untuk mengerti kesulitan orang lain. Karena itu kasih itu memberi. Orang yang hidup di dalam kasih, kebahagiaannya adalah menabur, kebahagiaannya adalah memberi, dan Tuhan mengembalikan kebahagiaan itu karena Tuhan nggak mau berutang. Karena itu ada hukum tabur tuai dalam kekristenan untuk menyatakan kepada umat manusia bahwa Tuhan itu berdaulat di balik tindakan kasih.
Saudara praktekkan, saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa. Perhatikan ayat yang ketujuhnya, saudara. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, lihat saudara ya. Karena ada banyak orang berpikir gini, pelayanan ini kayaknya jadi sumber kerjaan sekarang, jadi proyek. Karena pelayanan sekarang dimanfaatkan untuk menambah kekayaan sekelompok oknum, bukan abdi Tuhan ya. Abdi Tuhan tidak akan cari kekayaan di balik pelayanan, karena semua kekayaan itu dituliskan dalam kitab suci harus dikelola menurut kepentingan Tuhan ya. Karena apa? Karena orang cinta Tuhan itu dengan cinta uang itu nggak mungkin jadi satu. Manusia roh di dalamnya tidak mungkin ada setengah cinta Tuhan, setengahnya lagi cinta uang. Itu nggak mungkin. Itu yang ada kemungkinan adalah serigala berbulu domba, oknum-oknum rohani. Karena itu Tuhan tuliskan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maka orang akan melihat di akhir hidup para pemimpin rohani, di akhir hidup hamba-hamba yang melayani, akhir hidupnya memuliakan Tuhan atau enggak, saudara? Baru-baru ini saya pergi besuk. Saya ini jarang ngurusin orang sakit itu, datang berkali-kali, karena saya ini kan biasanya datang nyampain pesan Tuhan, hidup atau mati ya, saudara. Jarang kalau melayani orang sakit itu berkali-kali. Tetapi kali ini pengecualian, karena yang sakit ini adalah termasuk hamba Tuhan. Anaknya juga diserahkan ke saya untuk saya bimbing, seorang doktor S2 ya. Anaknya juga sebelum pergi ke tempat tugasnya berkata, "Om, aku titip papi, Om." Aduh saudara, saya bilang Bu Angel gini, rasanya ada yang ganjel gitu loh. Kalau nggak datang rasanya gimana? Kalau datang kok setan tuh kayak nahan-nahan saya, bikin saya sakit. Ini batuk mulai sembuh, saudara. Udah berapa minggu setiap kali pengen datang batuknya tambah hebat. Udah gitu Bu Angel bilang, udah Pak jangan deh, kena ganjil genap lagi. Udah gitu Bapak aja kondisinya lagi kurang fit apa. Adianus nongol ke rumah ya. Ucuk dicinta, Adianus tiba, saudara ya, datang ke rumah. Datangnya dengan ucapan gini, kami tidak singgah lama-lama ya tante, kami cuma ngedrop aja kali ya, kami terus mau pergi. Tuhan bilang saya, biasa saya nggak akan nyambut Adianus datang begitu, karena biasanya Bu Angel ya, apalagi lagi kondisi kurang fit. Tuhan suruh saya turun, sambut Adianus. Saya sambut Adianus, Lina cerita. Lalu saya tanya, mau kemana kamu Nus? Adianus saya, oh mau kemana? Oh nantang ya. Orang yang di dalam kasih itu ada berbalas-balasan namanya ya. Jadi lalu saya bilang gini, bagaimana kalau kita pergi besok Nus? Kemana Om? Ke itu. Kamu bilang sama Om waktu pertama kali Om melayani ketika orang itu terserang sakit, kamu punya beban. Iya Om. Ya sudah, kita berangkat. Maka kami naik mobil, Adianus yang nyetir, saudara ya, ke rumah sakit cukup jauh, macet, saudara ya, sampai. Saudara tahu, waktu sakit pertama saya pergi bereskan jam 11 malam, oleh anugerah Tuhan bisa masuk ke ICU. Harusnya udah secara medis, bahkan anaknya yang dokter berkata, Om, kritis papiku Om. Dikasih lihat ronsenan otaknya, darah yang pecah, melebar kemana-mana, masuk kemana-mana. Ada di saya foto malam itu. Saya berangkat, saya doakan bawa minyak dari Israel ya. Kenapa? Karena yang ada sisa minyak Israel, minyak yang lain nggak ada. Minyak goreng pun sudah tiada di rumah. Kenapa? Habis dipakai Bu Angel masak, saudara ya. Jadi saya bawa minyak Israel karena yang masih ada sisa minyak Israel. Ini pasti bukan kebetulan. Ini pasti sesuatu yang ajaib dan memang Tuhan mengasihi. Saya doakan dalam tempo 1-2 hari itu banyak Tuhan bikin acara mukjizat. Otaknya yang kemasukan darahnya mengering, saudara. Dan anaknya begitu datang lihat, wah ini pelompatan secara medis. Dan kemarin setelah ketemu, wah normal, saudara. Normal, cuma karena kena stroke, lumpuh sebelah. Tapi normal, nggak ada muka peot atau
tangan apa nggak ada, cuma belum fungsi karena 2 minggu perawatan. Saudara tahu apa yang terjadi? Bu Angel berlinang air mata, saudara ya, karena kenalkan masih sehatnya, sempat ketemu juga beberapa minggu sebelum sakitnya. Dan Adrianus, oh aku sebentar ke toilet katanya. Saya lihat tumben mau ke toilet ya. Dia ke toilet, begitu keluar mukanya sembab, kayak habis kena tonjok Mike Tyson, saudara ya, sembab. Rupanya Adrianus nangis di dalam toilet, sungguh-sungguh kan, nangis di dalam. Nah itu yang terjadi di dalam hidup. Yang terpenting adalah apakah kita ini dikasihi Tuhan atau enggak. Jangan merasa orang Kristen paling suci, tapi kenali dirimu di hadapan Tuhan. Jangan sampai kekristenanmu, imanmu ternyata mempermainkan Tuhan. Apakah engkau hidup dikenan Tuhan atau tidak? Lewati pembuktian-pembuktian dan kenali secara pribadi, saudara. Ya, perhatikan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dan ternyata orang yang sakit ini satu keluarga rumpunnya, orang yang cinta Tuhan dan memang terpuji hidupnya, saudara. Saya boleh berkata, ini salah satu keluarga pengecualian yang dalam sakitnya saya kunjungi beberapa kali, berkali-kali ya. Kalau saya tidak rem karena etika ya, bisa tiap hari Tuhan suruh saya datang, saudara ya. Tetapi karena anugerah ya, masuk rumah sakit, malamnya koma kritis putih, matanya lamur putih, itu tanda mau pulang sorga. Saya ada di situ. Begitu mengalami mukjizatnya putra anaknya yang dokter pulang dan minta saya datang ketemu di situ, dan mamanya mengalami penjebolan, kami makan malam sama-sama, ketawa ketiwi, dan kemarin mau pulang juga kita ada di sana. Jadi datang mukjizat, pulang ke rumah dalam perawatan, kita ada di 3 sesinya. Jadi saya berkata, dengan Tuhan mengasihi apa yang dikerjakan semasa hidupnya, saudara. Jadi itu anugerah besar sekali. Karena itu saya ingatkan kepada semua orang yang cinta Tuhan, yang percaya firman, apa yang kita perbuat semasa hidup kita nanti ditentukan 2 hal dalam hidup: masa tua dan masa akan berakhir nanti ya. Jadi yang kita perbuat hari ini nanti akan masuki masa tua. Nanti di masa tua itu berbuah. Buahnya apa? Nanti kita sendiri yang akan tahu. Entahkah manis, asam, kecut, ataukah jadi racun, kita sendiri yang tahu. Yang akhir adalah menjelang Tuhan jemput kita. Kalau yang kita perbuat semasa hidup ternyata itu kehendak Tuhan, itu yang jemput pasti laksaan, yang mungkin gak terhitung jumlah malaikatnya, saudara. Tapi kalau yang kita buat isinya itu adalah penipuan, pemalsuan, dan curi kemuliaannya, itu ngeri, saudara. Ya, nggak tahu siapa yang jemput. Moga-moga nggak ada bagian di situ di dalam hidup kita. 3 ayat terakhir. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, sama-sama, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu, sama-sama, berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lelah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kebaikan itu buat semua orang, tetapi ada prioritasnya. Kalau disuruh milih, buatnya lebih dulu untuk yang seiman. Tapi kalau semuanya memungkinkan, ke seluruh dunia pun kita harus buat kebaikan, karena ini perintah Tuhan, saudara. Di masa ujian inilah, saya pernah bilang dalam banyak sesi khotbah, salah satu cara Tuhan membuat mukjizat dan alasan Tuhan mengadakan mukjizat adalah ketika kita tidak ngurusi kepentingan kita, kita malah melayani dan menolong dan memberkati orang-orang. Ketika kita peduli kepada orang lain, Tuhan lebih peduli persoalan hidup kita. Itulah yang menjadi alasan kenapa mukjizat melanda orang-orang itu, saudara. Ya, saya sudah ceritakan. Kota ini dulu saya pernah punya gaji cukup besar, tapi herannya habis bulan, habis gaji, habis tahun juga nggak punya apa-apa. Ternyata di dalam perjalanan hidup setelah sekian tahun, Tuhan bilang sama saya, engkau waktu itu dengan istrimu ambil anak asuh, engkau bayar uang sekolahnya banyak sekali ya.
Saya baru ingat, ternyata kebaikan yang Tuhan ingetin itu adalah kebaikan yang tersembunyi yang kita sampai lupa. Tuhan nggak pernah lupa. Maka ketika putri saya mau kuliah, ada orang yang nabur, saudara, ya. Meskipun tidak 100%, saudara, tapi itu adalah berkat. Bersyukur, berapapun yang Tuhan kirim, itu adalah kebaikan Tuhan dan kemurahan manusia, saudara. Dan apalagi diingatkan, itu menjalankan, memutar roda hukum tabur tuai. Jadi kita mesti tahu bahwa kita sedang berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan saya lebih berpegang kemarin. Kenapa? Bu Angel setelah jemput Richie dan Rachel pulang ke rumah jemput saya, kami langsung pergi ke kantor aparat itu. Sampai saya masih ingat ada beberapa kenalan. Saya tanya, "Loh, ini apa ya Pak Johan ya? Kok lain ya? Biasanya kalau ini mesti langsung situ, ini kok enggak rasanya ini?" Kita bawa ke belakang aja, ke kantor aparat sebelah lagi, karena itu kan petugas gabungan. Saya bilang, Bu Angel, kamu duduk di mobil aja dengan santai. Richie temenin mamanya. Saya sama Rehwel berdua jalan ke belakang. Wah, Rehwel senang banget. Jadi saya bawa putri pertama saya, ayo masuk ke kantor aparat itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu kami duduk dalam antrian, Rehwel bilang gini, "Pak, dejavu, Pak, ini pernah alami, Pak." Wah, saya senang banget, saudara. Kenapa? Itu menandakan memang itu harus terjadi. Itu sedang ada hidup di dalam jalan roh, jalannya Tuhan, jalannya yang sudah dinyatakan jauh-jauh hari di batin kita, sudah direkam Tuhan. Jadi waktu kami ngobrol dengan aparat, diajarilah kami tentang catatan slip biru. Ini begini, ini begini, ini begini. Pelajaran ini Pak Budi, ini Bu Budi, ya. Ini begini, selesai. Ya. Begitu kami keluar ke pintu gerbang, disapa lagi. Kenapa Pak? Mampirlah saya dengan Rehwel di sana, diajari lagi begini. Saya bilang, bagaimana Pak? Ya jatuh temponya, saya pas lagi mau anterin anak saya UTBK, ya, mau ke Jawa Tengah, mau tes karena Jakarta sekitarnya penuh, dia pilih ke Jawa Tengah, ya kita support lah anak kita mau kemana, ke ujung dunia kalau kita bisa, ya kita ikut, apalagi untuk masa depan dan kemuliaan Tuhan. Saya bilang kan, "Oh, Bapak nggak usah khawatir," katanya, "nanti lewat gak apa-apa." Saya bilang, "Nanti SNK, ini udah berlaku SNK, ini loh Pak," saya bilang, "ini calon hakim, ini nanti ini ngurusin." Langsung begini, saudara aparatnya, "Ibu hakim, ingat ya, ini saya nggak pernah berbuat jahat sama ibu. Nanti kalau sudah jadi pimpinan, ingat ya, ini Om, ini baik." Saya sampai saudara, udah kayak King Kong besarnya ini, yang namanya pengurapan yang merinding-merindingnya. Saya sampai buah, saya bilang, saudara, saya bilang, "Tuhan, saya tidak tahu apa, tapi saya tahu hari ini, di balik semua ujian yang rasanya nggak enak ini, Engkau sedang berbicara tentang hari-hari yang akan datang, tentang sesuatu yang akan terjadi pada generasi keturunan kami." Saya marahi Bu Angel tetap, kalau saya guru saya tetap marahi murid. Kenapa? Karena tetap kalau Anda keliru harus diingat. Karena Bu Angel seorang pelayan, seorang hamba, harus menjadi panutan, bukan hanya ucapan tapi cara hidupnya, ya. Kenapa? Karena terakhir ini suka mainnya mini-mini, ya. Kemana-mana bawa tas dompetnya mini. Memang lagi ujian gak ada duit, tapi bukan alasan karena mini SIM gak dibawa kemana-mana, saudara ya. Saudara tahu selama ini Bu Angel kan kayak nyonya Amerika, nyonya Inggris, kemana-mana kalau dompet tasnya besar, ya. Isi dalamnya Alkitab, kipas, pedang, ya, perisai, macam-macam, ya. Itu kan digeletakin kemana-mana, jalan kayak ABG, dompetnya kecil begini, saudara. Saya tetap marahin. Saya bilang, selama masih mau nyetir, SIM itu tetap harus ada di dalam hidupmu. Saya marahin. Terima apa nggak terima? Harus terima. Kenapa? Karena itu membekali untuk ngajari banyak orang ke depan, ya. Oleh karena itu, saudara, dari apa yang terjadi ke Bu Angel, ke Irwan, ke kita semua, bahkan mimpi yang ada di Om Aan sudah tergenapi dalam tempo 2 minggu, ya. 1 sudah tergenapi, ada 1 lagi yang akan terjadi, tapi kita berdoa itu tidak terjadi. Karena yang kedua itu gak baik. Yang pertama sudah terjadi. Apa yang di mimpi Om Aan yang saya tafsirkan itu sudah terjadi minggu lalu, ya. 2 minggu
langsung tergenapi. Jadi betapa roh Tuhan, betapa Tuhan nyata sih di antara kita ini, luar biasa sekali. Tadi Tante Belawati bilang sama saya gini, Pak Johan lihat, oh diajak mantu, diajak anak, cucu pergi ke Garut. Saya penasaran, ngapain ke Garut Tante? Ternyata omnya lagi pegang buah durian, kira-kira sejangkauan ukuran semeter lah sedikit buahnya itu. Ya, saya begitu lihat itu, saya panggil Leo sama Sonia, saya tanya, Garut dengan Cimahi masih tetanggaan, di sana ada nggak? Katanya ada, ya. Tetapi katanya kurang enak dibandingin dengan yang Jawa Tengah dan sekitarnya. Saya tipe orangnya saudara, saya percaya, tetapi mau dibuktikan. Yang setuju katakan haleluya. Nah, yang amin nggak ikut. Kalau haleluya ikut. Ya. Kenapa? Di dalam masa ujian yang dari Tuhan akan banyak sekali hal nggak nyenengin. Carilah hal-hal yang dari roh menghibur kita untuk mengalihkan, tidak bisa menghilangkan tapi mengurangi beban di dalam masa-masa ujian dari Tuhan. Cari hal-hal begitu. Dulu saya suka bagikan tipsnya. Kalau lagi ngalami gak enak, saya selalu ada di dua tempat. Yang pertama di tempat pedagang kaki lima. Kenapa? Karena sejak saya sampai ke Jakarta, saya bingung kenapa pedagang disebut pedagang kaki lima. Saya lihat kakinya tetap dua, saudara ya. Dari sejak dulu saya lihat, akhirnya saya terbiasa ngobrol dengan mereka, sharing kehidupan. Saya suka banget. Jadi kalau lagi ujian berat, saya duduk di antara mereka, saya dapat banyak sekali penghiburan, saya banyak sekali dapat suara Tuhan, saya dapat lagi kekuatan dan semangat. Nah yang kedua, cari yang menyenangkan hati. Kalau saya dulu, saya paling suka adalah jalan mengelilingi kayak semacam ITC ya, orang-orang jualan-jualan begitu. Saya cuma ngelihat aja, cuci mata ya, lihat aja, putar-putar selesai pulang, enak semuanya. Jadi dalam masa ujian ini kita mesti dapatkan hal-hal yang menyegarkan jiwa ya. Seperti Irwan sama Yuli turut-turut mengalami nggak enaknya, harus punya nyali sedikit. Tiba-tiba, Tante, kami udah di pintu tol loh Tante. Cuti langsung ke Jakarta itu akan lebih baik ya. Tiba-tiba, mah cuti, jemput papa mamanya, yuk kita ke Jakarta ya. Itu juga menarik ya. Atau kita bisa tiba-tiba, tahu-tahu udah, Leo kami udah di rumahmu loh. Leo aku juga lagi di Singapura om ya. Nggak apa-apa ya, namanya kejutan ya. Ini kita cari yang kesegaran. Kenapa? Karena kemarin minggu lalu saya sudah sharing ngobrol-ngobrol Adianus, Teddy, Irwan. Sekali waktu kayak Om Aan, ya Pak Bambang, kita cari hal-hal yang refreshing. Kenapa? Karena hidup ini berat. Kalau kita terus biarkan beban nekan kita, lama-lama amsyong. Ya, sudah amsyong, bengek penyakitan. Kalau sudah bengek penyakitan, hilang damai sejahtera, hilang semua rezeki, hidupnya, masa tuanya melarat, nggak enak. Ya, maka segarkan. Daud berkata di pembaringan Tuhan mengajari aku. Itu yang diajari, itu yang barusan saya ajarkan. Ya, hal-hal yang diingetin ke Daud itu hal-hal yang nyenengin, yang membuat dia tetap kuat, merasakan kemanisan. Itu yang diajarkan roh Tuhan di pembaringan. Daud ketika lihat ini tebas mati, ya, mertua sendiri, langsung beres bebannya. Tapi dia ingat firman, kalau aku bunuh orang diurapi, besok melandaku hukum tabur tuai. Dia nggak kerjain. Kenapa? Dia takut sama Tuhan, dia takut berbuat kejahatan. Itu yang saya jagai dalam pelayanan sampai hari ini, saudara. Kenapa? Saya ingin lihat anak cucu saya hidupnya itu buat Tuhan tersenyum. Maka saya jagai hidup, jagai pelayanan, jagai semua hal dalam kehidupan. Kenapa? Karena berlaku seperti yang diajarkan kitab suci, saudara. Ya. Karena itu, saudara mungkin tanya, Pak Johan kenapa biarkan Michel ya? Michel ya? Kalau Michel kan yang di Tasik, ini kan yang main musik, Michel ya. Kenapa omnya kasih dia gedak gedung? Supaya Tuhan itu iba. Selain dia dapat skill main musik, saya juga lagi kritik hati Tuhan. Kami itu lagi khotbah aja, anak yang pengen main musik, kok main musik lagi kemana seluruh dunia ini? Saya lagi kritik-kritik Tuhan sebenarnya.
Karena itu saya nggak pernah buat sesuatu kebetulan, ada unsur roh di dalamnya. Ya, Theo teriak-teriak ke belakang. Ya, saya biarin. Kenapa? Biar jadi pengkhotbah besar nanti masa besar. Sekali kritik Tuhan, mana pengkhotbah bangsa-bangsa? Apa datang di tengah-tengah kami? Ya, kita biarkan seperti itu, kita belajar. Ya. Nah, di antara semua akhirnya saya menyimpulkan satu hal. Orang kayak Pak Radit ini perlu banyak datang di dalam pelayanan gereja. Ya, diam, jarang ngomong, tapi hampir tidak pernah absen sejak datang ke Father's Miracle. Ya, apa yang didengar, yang saya sampaikan dia praktekin. Buah beri terus berbuah, modalnya cuma dikencingin doang. Ya, udah gitu makan tidak sendiri, dibagi-bagi ke kita lagi, saudara ya. Ya, David ngalami mukjizat dan setiap event kita selalu hadir. Maka saya berkata, mari hari ini kita belajar di tengah-tengah masa ujian ini saling menerima satu dengan yang lain dengan segala keadaan apapun itu. Kurang lebihnya ya itulah yang Tuhan beri. Kita belajar menerima satu dengan yang lain. Ya, lihat, saudara harus lihat, Michel itu membuat satu Bandung cemburu. Kenapa? Di mana anak-anak sebantung bisa di dalam khotbah pendeta bisa angkat kursi, main musik, cuma ada di Father's Miracle. Ya, makanya Bandung ini sedang tertidur panjang, nggak tahu betapa Father's Miracle Tuhan sudah buka buat mereka. Sampai akhirnya dari Tasik dia datangkan cemburunya. Ya. Maka biar dia jadi pemimpin banyak anak-anak kecil nanti. Setuju ya saudara ya? Nah, maka hari ini Tuhan akan adakan perjamuan di antara kita. Saya tahu bahwa masa-masa ujian ini kita butuh pertolongan Tuhan, saudara. Nggak kuat juga ngelewatinnya. Saya sendiri mulai ngalami masa susah tidur. Bapak bilang, ini yang kotor Pak. Oh, bukan kotor lagi Pak. Ini sudah berdebu Pak. Ya, perlu di vacuum cleaner keluar ya. Maka minggu depan Adianus bilang, Om aku mau cobain babat gongsu. Emang Pak Bambang punya belum cukup? Kalau belum makan di tanah kelahirannya belum Om katanya. Bukan saya loh Pak, itu Adianus Pak. Ya. Minggu depan maksa mau ikut rehwel tes ke Jawa Tengah. Ya kan nggak apa-apa kalau kamu yang nyetir. Setuju dia, jadi. Ayo kita siapin diri kita, mari kita bangkit berdiri. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu Kau nyatakan bagi kami. Masa-masa ujian ini adalah masa-masa kami saling memberkati satu dengan yang lain. Kami bisa melihat semua kehendak, kepentingan, dan semua kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk cukup bagi kami. Anugerahkan kasih kekuatan Roh-Mu yang luar biasa itu terus mengurapi kami dan garis keturunan kami, hingga ketika mereka menyelesaikan ujian sekolah, masa tugas sekolah, nilai-nilai terbaik memuliakan Tuhan mereka dapat. Dan ke arah universitas pendidikan yang lebih tinggi mereka masuki, tangan Tuhan menyediakan semuanya. Demikian juga semua keluarga kami yang berkarir, yang bekerja, berusaha, pengusaha-pengusaha yang ada, Tuhan juga lipat ganda dan berkati. Dan semua yang melayani juga semakin dekat dan intim dan mengenal Tuhan. Tuhan Yesus telah menyatakan firman-Nya kepada kita, maka mulai hari ini, terang hidup mewarnai hati kita. Dan jalan-jalan hidup kita disertai pelita Roh Kudus yang terang benderang, sehingga kita dan keluarga kita penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dan tercurahlah berkat Bapa Surgawi, sehingga engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk ke dalam kapasitas hidupmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau dan keluarga akan menerima kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, dan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau dan seisi keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi ini, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.